ตู้ ATM มันแจกเงิน Halo teman-teman, selamat datang di channel Perapian. Kali ini kami datang untuk mereview sebuah film dari Thailand yang rilis tahun 2012. Film Thailand bergenre komedi romantis yang dimainkan oleh aktris cantik bernama Prisaya sebagai Jeep, Terchantavit sebagai Sua. Bercerita tentang sebuah perusahaan bank di Thailand yang menerapkan sebuah aturan di mana di dalam perusahaan itu tidak ada karyawan yang boleh menjalin hubungan spesial seperti pacaran, apalagi menikah. Nah, gimana isi ceritanya? Yuk kita langsung aja mulai. Scene dimulai dengan para karyawan pagi itu sedang bergosip mengenai dua karyawan yang tertangkap ketahuan memiliki hubungan romantis. Kemudian, Jeep sebagai sang wakil direktur keluar dari ruangannya untuk mengumumkan agar segera diadakan rapat untuk seluruh karyawannya. Mereka semua langsung bergegas ke ruang rapat. Di saat rapat tersebut, Jim mengumumkan bahwa ada dua orang karyawan yang melanggar aturan kantor tersebut. Dia mengumumkan di depan para karyawan lain, yaitu Ning dan juga Pak Ek. Benar saja. Dua orang karyawan tersebut langsung diajak untuk datang ke ruangannya dan dimintai keterangan. Awalnya, dua karyawan tersebut mengelak dan berbohong. Namun Jeep memperlihatkan bukti-bukti berupa foto panas dua karyawan tersebut sehingga mereka tidak bisa mengelak lagi. Sesuai dengan aturan kantor, siapapun yang kepergok memiliki hubungan, maka salah satu harus ada yang mengundurkan diri. Scene selanjutnya menyoroti Sua ketika sore saat jam pulang kerja. Ia menaiki banyak kendaraan dan masuk ke salah satu mall, lalu menuju ke parkiran mall tersebut. Jauh banget ya parkirannya. Namun ternyata tanpa diketahui siapapun, Jeep, sang wakil direktur sendiri sudah ada di dalam mobil tersebut. Sungguh sangat membagongkan. Ternyata Jeep mempunyai hubungan spesial dengan Sua bawahannya. Setelah memergoki dan memecat karyawannya, ada yang berpacaran, Jeep merasa tidak tahan dan meminta menyudahi hubungannya dengan Sua karena frustasi dengan kerahasiaan ini. Tapi sebaliknya, Sua justru langsung membawa Jeep pergi memesan paket pernikahan mereka. BTW di sini Sua gercep banget guys. Keesokan harinya mereka bertemu di lift. Di sini Jeep mengutarakan bahwa agar Sua berhenti dan meneruskan usaha dari bapaknya Jeep. Namun, Sua bersikeras tidak ingin mundur karena ia adalah seorang laki-laki yang harus menjaga dan menafkahi istrinya. Sedangkan Jeep sendiri pun juga tidak ingin mundur karena ia memiliki jabatan dan gaji yang lebih tinggi dari Sua. Saat sedang cekcok di lift, muncullah bos dan anaknya yang ingin magang. Namanya Yo. Dia menyukai Jeep sejak awal bertemu dan meminta agar meja kantornya berdempetan dengan Jeep. Nah, di sini sembari membantu bosnya menanyakan perihal software baru. Lalu Jeep infokan bahwa per hari itu akan diterapkan di Chonburi. Ternyata saat itu terdapat pertandingan sepak bola antar klub. Nah, di saat pertandingan sepak bola tersebut,
tim IT ini sedang mengatur software di sebuah. Dikarenakan software terbaru sehingga tim teknisi kebingungan ketika melakukan pengaturan pada ATM tersebut, di mana ATM tersebut akan mengeluarkan uang 2 kali lipat dari jumlah penarikan. Orang pertama yang melakukan penarikan tersebut adalah Pet. Ia awalnya kaget dengan uang yang keluar 2 kali lipat. Namun setelah ia tahu bahwa ATM tersebut mengeluarkan uang 2 kali lipat, ia sangat kegirangan dan langsung menelepon sahabatnya, yaitu saat itu Pet berada di stadion dan sungguh syok dengan pernyataan dari sahabatnya bahwa ATM bisa. Langsung saja seluruh orang dalam satu stadion tersebut mendengar dan akhirnya terjadi kisruh. Orang-orang berlomba-lomba mendatangi ATM untuk mendapatkan uang gratis yang mereka dengar di stadion tersebut. Lalu, keesokan harinya, pihak bank pun menjadi kisruh. Jeep, selaku wakil direktur pun harus bertanggung jawab sebagai seorang atasan. Dia diminta memecahkan masalah ini sebelum diadakannya rapat minggu depan. Jeep merasa bingung dan membicarakannya dengan pacarnya Sua pada malam hari. Nah, di sini mereka membuat kesepakatan untuk berkompetisi dalam memecahkan masalah ini. Sua pun tertarik karena Sua itu tidak bisa ditantang. Kompetisi di sini yaitu di mana yang kalah dan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut harus mengundurkan diri dari perusahaan. Scene beralih ke pemuda membawa motor dengan potongan rambut cepak bertuliskan Gop. Gop itu pacarnya ya, teman-teman. Gop merupakan anak perempuan dari pemilik laundry Aumara. Scene selanjutnya beralih ke Sua yang berusaha mencari tahu dengan mendatangi cabang bank yang ada di Chonburi untuk melihat rekaman CCTV pada ATM tersebut. Naasnya, CCTV pada ATM tersebut tertempel iklan selebaran sedot WC dan CCTV yang di atas ATM tersebut menunjukkan sarang burung. Sua juga meminta data-data orang yang melakukan penarikan pada ATM tersebut di hari di mana ATM tersebut error pada manajer cabang bank tersebut. Sua frustasi karena data tersebut sangat banyak, yaitu 825 orang, sedangkan ia hanya memiliki waktu seminggu. Tanpa ia sadari saat kesal, ia tak sengaja melempar kertas data, sehingga kunci mobilnya pun ikut terlempar dan masuk ke dalam selokan. Ia kebingungan dan menanyakan tukang kunci. Kebetulan, saat itu mobil Pet lewat, dan senang hati ia akan mengantarkan ke tujuan. Namun, ketika di dalam mobil, Sua mengangkat telepon dari kantor dan membicarakan mengenai kejadian tersebut, sehingga Pet yang ternyata salah satu nasabah yang menarik uang lebih tersebut ketakutan. Pet memiliki akal berpura-pura, mobilnya mogok dan meminta Sua untuk mendorongnya. Tapi akhirnya, Pet meninggalkan Sua di tengah sawah gelap sendirian. Ia akhirnya bertemu salah satu rumah di tengah sawah tersebut dan mencoba masuk gudang untuk menginap dan berlindung diri. Kemudian ketika pagi harinya, ia baru sadar bahwa di dalam gudang tersebut ada seekor buaya hidup. Ia langsung lari ketakutan, ditambah sang pemilik buaya ini ternyata memiliki pistol. Sungguh naas siswa ini.
Scene selanjutnya tampak Pat berlari panik menemui sahabatnya yaitu Pet yang sedang bucin dengan Gop pacarnya di stadion. Dia ingin menceritakan dan memberitahu bahwa mereka berdua dalam bahaya karena pihak bank saat ini sedang mencari keberadaan para nasabah yang melakukan penarikan tersebut. Kemudian Sua bertemu Pat kembali yang saat itu bersama dengan Pet. Pat dan Pet membohongi Sua dengan mengajak ke suatu tempat bahwa yang mengambil uangnya siapa saja. Tapi dia diantarkan ke mayat yang di dalam peti tersebut. Sua pun juga naas karena mobil yang saat itu ia parkir karena kuncinya masuk ke dalam selokan ternyata diderek oleh petugas jalan raya atau polisi karena parkir lama tanpa ada pemiliknya. Namun, karena dia bertemu dengan polisi yang menderek tersebut, dia memiliki akal. Akhirnya, Sua mau berusaha membeli baju polisi. Dia juga tidak lupa membeli pistol mainan agar memudahkannya dalam melakukan pekerjaannya. Ia juga meminta manajer tersebut untuk menginformasikan apa saja yang Jeep minta dan lakukan. Sua juga mengikuti kemana manajer tersebut pergi. Saat manajer tersebut mengirim pesan atau ke Jeep, Sua mengikutinya dari belakang. Sambil dia menelpon kembali, apa sih sebenarnya yang manajer kirimkan? Selanjutnya, Sua bertemu lagi dengan Pat dan Pet. Di sini emang jodoh banget ya, dimanapun ketemu mereka. Akhirnya Sua ke lalu mengejar Jeep diantar oleh Pat dan Pet. Ketika ia mengikutinya, ternyata Jeep menemui ibunya Gop, yaitu Nyonya Aum, pemilik laundry Aumara, untuk diminta menjelaskan penarikan yang sangat ganjal, yaitu 6 kali penarikan. Namun, Nyonya Aum mengelak karena uangnya sudah digunakan untuk membeli mesin cuci barunya, guys. Gimana bisa mau balikin uangnya? Sua mengikuti Jeep dengan memesan kamar hotel yang sama tepat di sebelah kamar Jeep, hanya untuk memastikan agar ia selalu bisa memantau pergerakan Jeep dan agar Sua bisa selangkah lebih maju dari Jeep. Sua melakukan segala upaya agar bisa menang. Di sini, Sua juga membongkar ban mobil Jeep loh, supaya Jeep itu nggak bisa kemanapun. Bener-bener ya akalnya, kompetisi antara pacar gitu. Selagi itu, Sua mencoba mendatangi Aumara Laundry untuk mendapati ibunya Gop tersebut. Namun, ibunya sedang beribadah di kuil karena sangat ketakutan bekas tempo hari didatangi oleh Jeep. Namun di sini ibu Gop ini tambah ketakutan lagi ya guys, karena disamperin sama Sua sampai ke kuilnya. Tapi Sua nggak kehilangan akal. Supaya bisa mendapati ibunya, maka ia rela foto shoot prewedding dengan anaknya yaitu Gop yang tergila-gila dengan Sua.
ก๊อฟจอมมาทำอะไรกับพี่ Di depan studio ตายกับเขาได้ไงอะ sudah ada Pet yang memergoki Gop. นี่น้องสองคนเป็นแฟน Pet saat itu merasa sedih banget karena dikhianati. Dia sangat merasa patah hati sehingga saat itu dia lari dan langsung mencukur ukiran nama Gop di kepala. Tapi saat ia menangis, ia diketuk pintunya. Ternyata laundryan dari Aomara Laundry ini ada surat dari Gop. Surat untuknya yang menyuruhnya untuk datang ke stadion. Yang sebenarnya kejadian tersebut, Pet sedang dijebak oleh Sua dengan menggunakan Gop agar Pet ini jujur mengenai motor yang ia beli hasil dari mana. Hingga akhirnya Pet mengakui bahwa motor tersebut dibeli dengan uang ia tarik dari ATM yang menghasilkan uang 2 kali lipat. แป๊ดด้วยเหรอ โอเค Di lain scene, Jeep juga sedang mengancam atau memojokkan Pet agar ia mengakui bahwa ia juga melakukan penarikan uang di ATM tersebut. Dan karena Pet terdesak, diancam menggunakan kodok berkarung-karung, akhirnya ia mengakuinya. Setelah mengakuinya, manajer pun termasuk salah satu nasabah yang terdaftar pada data orang yang melakukan penarikan pada ATM tersebut dan dicurigai. Kemudian Jeep juga meminta keterangan kepada manajer tersebut sampai mendesaknya. Si manajer ini mengaku melakukan penarikan ketika ATM sudah tidak error. Jadi dia memang melakukan penarikan tapi uangnya sudah tidak mengeluarkan 2 kali lagi, guys. Malam harinya Jeep mendatangi bank dan ternyata sudah ada Sua lebih dulu. Mereka bercekcok dan berlomba ingin mendapati satu data atau satu nama lagi di komputer pada bank tersebut. Maksudnya itu KTP ya guys, mau melihat KTP satu nasabah lagi yang melakukan penarikan tersebut. Namun sayangnya sang IT tidak bisa datang ke bank karena anaknya sedang sakit. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Di sini, pas di hotel, Sua berpura-pura ingin menumpang mandi. Namun sebenarnya ia punya rencana licik. Jeep juga begitu. Menerima tawarannya dan berpura-pura takut hantu. Akhirnya mereka dalam satu ruangan yang sama. Sua mulai meluncurkan aksinya dengan mengajak berbicara mengenai desain undangan dan memberi susu yang sudah diberi pil tidur. Namun Jeep tidak bodoh, ia juga meminta Sua untuk minumnya dan mereka akhirnya meminum bersama. Obat tidur yang Sua berikan mulai bereaksi. Awalnya mereka sama-sama menahan rasa kantuk tersebut sampai keesokan paginya. Namun Jeep kalah cepat. Saat itu Jeep sempat ketiduran sehingga Sua menguncinya di dalam kamar mandi menggunakan lemari sebagai penghalang pintunya. Kemudian Sua sudah berada di kantor dan mendapatkan data diri atau KTP satu nasabah tersebut. Setelah dilihat, ternyata nasabah tersebut yang memiliki buaya saat ia menginap di gudang malam hari itu. Saat ia ingin pergi ke rumah nasabah tersebut, ia tertangkap oleh polisi asli karena menggunakan seragam polisi palsu. Saat dijeruji dan sudah tertangkap, ia menelepon Jeep dan meminta Jeep untuk mengobatinya. Di sisi lain, Jeep sudah keluar dari kamar mandi tersebut dan Jeep sedang mencoba untuk mengakses komputer yang passwordnya sudah diubah oleh Sua pagi tadi. Sua pun juga sudah keluar dari sel dengan bantuan Gop dan ibunya. Setelah itu, Jeep menelepon Sua dengan memamerkan bahwa ia sudah berhasil mengakses komputer dan saat ini sedang menuju rumah nasabah terakhir. Sua langsung panik dan khawatir karena Sua tahu di sana bahaya karena terdapat buayanya. Tapi Jeep tidak memerdulikan omongan Sua. Jeep sudah sampai di lokasi. Sua mengejar Jeep menggunakan angkot milik Pet bersama dengan Gop, ibunya dan juga Pet.
จิ๊บเป็นไรอะ ช่วยเราด้วย จิ๊บ เรา ฮัลโหลจิ๊บ Setibanya di sana, ia sudah melihat Jeep yang berlari ketakutan karena buaya tersebut. จิ๊บเป็นไรเปล่า Si bapak pemilik buaya ini, yang ternyata merupakan bapak kandung Gop, alias mantan suaminya Nyonya Aum, langsung menodongkan pistol dan menembak asal sehingga mengenai badan buaya tersebut. Dan buaya tersebut mengeluarkan banyak darah. Buaya tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi rumah sakit manusia ya. Nah, akhirnya di sini Jeep merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dengan membawa ke rumah sakit tersebut dan membiayai pengobatan tersebut. ที่ไหนมาให้ จิบออกเองค่ะ บ้าน มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ของจ่าได้เกินไป2 Setelah dia membiayai pengobatan tersebut, Jeep meminta agar mereka semua mengakuinya mengenai uang yang didapat dari ATM tersebut dan untuk apa มอไซค์เขาอะครับ ผมเลยไปทำฟันทองมา งั้นเดี๋ยวจิ๊บจะเข้าไปบอกกับที่ธนาคารได้เงินเกินไป Jeep pun berjanji tidak akan memberitahukan ke siapapun tentang hal tersebut. Setelahnya, mereka semua kembali ke rumah. Pet dan Gop juga berbaikan. Keesokan paginya, Sua bangun dan mendapati bahwa Jeep sudah check out dari kamar tersebut. Jeep sedang menuju kantor banknya untuk memberikan rekaman pengakuan dari orang-orang tersebut kepada bosnya. Sungguh sangat membagongkan ya, ternyata direkam loh sama Jeep pengakuan tersebut. Nah, saat Jeep keluar dari ruangan bosnya itu, ia mendengar bahwa bosnya akan melakukan tindakan hukum kepada orang-orang tersebut. Sehingga ia masuk kembali ke ruangan bos untuk mengambil rekaman tersebut. Namun sialnya, ia salah ambil. Yang ia ambil adalah rekaman anaknya yang bernyanyi, yaitu Kunyo. Jeep kemudian bergegas langsung ke ruangan bosnya lagi, berniat untuk mengambil kembali. Namun ketika sudah di ruangan bosnya, sayangnya bos tersebut sudah melihat dan mendengar rekaman tersebut. ทำดีมากเลยนะคุณจิ๊บ ฮัลโหล ใช่ Pihak-pihak nasabah tersebut langsung menerima telepon dari pihak penagih. Namun, nasabah tersebut langsung menemui Sua untuk menagih janji Jeep. ธนาคารอะนี่ครับ เงิน 130,000 Akhirnya, Sua menggunakan uang untuk pernikahannya untuk melunasi seluruh uang yang nasabah เกินไปอะ ambil atau tarik tersebut. ค่ะ Setelah di kantor, ครับ Jeep menanyakan perihal uang tersebut dari mana. จากไหนมาคืน Kemudian Sua awalnya berbohong, bilang bahwa uang tersebut dari pinjaman. Namun, setelah Jeep mengakui kalah dan ingin berhenti bekerja agar bisa menikah, di situ Sua baru bilang bahwa uang tersebut merupakan uang untuk mereka menikah sebenarnya. เธอไปฟ้องเขาได้ไงอะ Mereka bertengkar. Di sini Jeep meminta putus dan mereka pun putus. เรื่องจริงเหรอ ใช่ ได้แต่ง Hari-hari berlalu berjalan seperti biasanya. Jeep bekerja dengan Yo, anak manajer tersebut. Saat itu ingin pergi ke suatu tempat karena pekerjaan dan menggunakan mobil Jeep ini. Nah, saat kemacetan tersebut, Jeep mendadak sehingga ia terpental dan keluarlah selembar kertas. Yo melihat selembar kertas yang pernah Sua buat untuk Jeep dan ia mengadukan ke ayahnya selaku bos di perusahaan tersebut. Jeep dimintai keterangan langsung oleh bosnya dan akhirnya ia milih mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan tersebut. Sua yang saat itu baru datang langsung diberitahu oleh temannya bahwa Jeep sudah resign. Ia langsung kepikiran dan ngerasa sedih, bersalah, bingung. ยอมลาออก Lihat aja mimik mukanya guys, kasihan banget ya. เออคุณจิ๊บแม่แต่งครั้งเดี๋ยวเฮ้ย Tepat
Tepat tanggal 31 Oktober, hari di mana harusnya ia menikah, malah merenung sendiri. Undangan yang sudah dicetak terlantar begitu saja di ruang tamu rumah Sua. Sua mumet, akhirnya pergi ke klub malam hari. Di sana, ia akhirnya bertemu kembali dengan Jeep, lalu mengajak Jeep untuk membicarakan hal tersebut di luar klub. จริงๆแล้ววันนี้น่าเป็นวันแต่ง Mereka membicarakan hal-hal yang sudah lampau. Jeep mengakui kesalahannya karena egonya bisa membuat banyak เขา permasalahan. ต้องเดือดร้อน Banyak yang mereka bicarakan, namun akhirnya Sua melamar Jeep kembali, mengajak menikah. เอางี้ดีกว่าปล่อยชุบแต่งงานกันปะล่ะเธอต้องแต่งงานกับเรา Jeep pun akhirnya menerima lamaran dari Sua kembali. ก็เธอแหละจะพูดได้ยากทำไม Nah, di sini di akhir scene mereka masuk kembali ke dalam klub. Dan film pun ditutup dengan Sua mempraktekkan irisan bucin pet dan gop untuk si Jeep. Akhirnya film pun selesai. Happy ending, guys. Nah, itu dia guys cerita singkatnya dari ATM Error. Gimana menurut kalian filmnya? Seru dan lucu kan? Kalau di Indonesia ada ATM yang ngeluarin uang 2 kali lipat, pasti lebih rusuh lagi ya. By the way, teman-teman bantu channel kami ya dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentar jika ada tambahan untuk kami, supaya channel kami bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.